Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Tahfiz Gratis Al Kausar, tempatnya anak-anak muda. Selamatkan pemuda akhir zaman. Para penghafal Quran di Jawa dan Sulawesi. Sekarang saya bersama Raffi, bukan Raffi Ahmad ya. Ini Raffi siapa namanya ya? Muhammad Alif Rizky Raffiansyah. Masya Allah, terlalu panjang, susah dihafal. Nah, intinya ini bukan Raffi Ahmad, tapi Raffi dari mana kampungnya? Bulukumba. Nah, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Pagi ini teman-teman semua penonton setia channel YouTube kami, insya Allah dari semua video-video kami ini akan menampilkan dari berbagai macam latar belakang pemuda-pemuda akhir zaman yang punya hobi yang sama, mungkin saja punya kisah yang mirip-mirip dengan kehidupan teman-teman semua yang ada di video atau anak-anak saudaraku yang menonton sekarang. Nah, kali ini saya bersama dengan anak Vespa. Nah, bukan hanya anak Vespa, dia ini punya banyak latar belakang lainnya. Suka naik gunung, suka nongkrong seperti layaknya anak-anak muda di zaman sekarang. Yang saya tahu dari Raffi ini, dia adalah seorang anak muda yang pernah mondok di pesantren NU Nahdlatul Ulama. Jadi kita menerima semua golongan ini, mau dari NU, Muhammadiyah, mau dari Jemaah Tabligh, mau dari Salafi. Silahkan, di sini tempat penghafal Quran. Kita tidak berafiliasi dengan satu kelompok manapun dari kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Kita semua mengambil yang mana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek juga. Insya Allah berusaha menjadi kaum pertengahan. Jadi kita mau mendengarkan ini. Saya dengar Raffi. Kita sapa dulu. Raffi, mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gugup? Nah, pertama kali podcast kayak ini. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi saya dan semua penonton ini penasaran. Anak Vespa itu kehidupannya seperti apa? Bagaimana kisahmu? Kenapa bisa cinta Vespa? Saya sampai sekarang pun tidak mau bertanya sebenarnya sama anak Vespa. Sekarang sudah ketemu. Itu cinta dengan Vespa itu apanya yang membuat tertarik dengan Vespa? Apa saja yang dilakukan ketika berkumpul dengan anak-anak Vespa? Bisa ceritakan Raffi, backgroundnya dulu, dari mana saya profilnya lah istilahnya. Silakan perkenalan dulu, melihat kamera sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rizky Raffiansyah, biasa dipanggil Raffi. Asal Desa Sepang, Kecamatan Ujulloe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masya Allah, lengkap. Dari mana sih? Jangan ceramah. Oke, silakan, dari mana saja, bebas. Ceritakan kisahmu. Ya, ceritakan dulu inimu, Vespamu bagaimana? Bergabung di Vespa, silakan. Awal-awal saya masuk di dunia Vespa atau milik Vespa, pertama cuma ini sekedar kayak gini sekedar nongkrong Ustaz. Tiba-tiba muncul ada satu teman bilang, saya ingin mau beli Vespa. Tiba-tiba kepikiran juga Beli juga Vespa? Iya. Berapa harga Vespa waktu itu? Saya beli Vespa saya itu harga 4.500.000. Oke, 4.500.000. Jadi ya, teman-teman yang mau cari Vespa yang 4,5 juta sudah dapat Vespa itu normal. Alhamdulillah normal. Bagus. Iya. Oh ya, nanti kita lihat bagaimana Vespanya ini. Tapi itu bisa dipakai perjalanan jauh Vespanya? Alhamdulillah Ustaz. Bisa? Iya. Oh iya, bisa. Nanti bawa ke Jakarta nanti. Ya. Ustaz. Kita bawa ke Jaksel. Terus. Jadi itu saya beli Vespa dan sesuai ini ternyata di Vespa pergaulan sangat luas. Masya Allah. Bagus pergaulan di situ. Ya tergantung kita juga pemilihnya bagaimana. Tapi ya kebanyakan pendapat orang luar ya kebanyakan negatif lah. Oh gitu. Karena kebanyakan juga
dia menilai ini program bebas. Juga, Jadi tergantung kita ya di situ. Jadi kalau tidak bagus pondasi agama, justru ikut. iya Ustaz. Berarti kalau mau masuk komunitas Vespa, bagus dulu agamanya supaya tidak ikut arus, begitu ya? Kira-kira begitu. Berapa lama di komunitas Vespa? Sekarang Ustaz sudah masuk 3 tahun Ustaz. 3 tahun. Punya jabatan tidak di grup Vespa? Iya Ustaz, independen sendiri. Oh, sendiri. Netral. Tidak masuk di pengurusannya? Tidak. Tidak. Cuma ikut-ikut saja kalau ada event, Event sama ada touring. Touring ikut. Touringnya kemana saja? Kadang ke luar daerah. Terjauh di mana? Cuma sekitar Sulawesi Selatan. Berapa jam? 5-6 jam. Oh, jauh itu. Kadang Vespa juga 5-6 jam. 2 harian keluar Masya Allah. touring. Bagaimana touring itu? Apa bedanya jadi penghafal Quran sekarang? Semalam, jadi saya ini sebelum podcast tadi malam saya lagi duduk di sini. Ada suara milik Vespa. Ternyata mobil carry di samping ini. Kebetulan supirnya Rafi, Masya Allah. Dia yang bawa mobil, saya buka pagar. Kebetulan tidak ada santri di situ, saya buka pagar, lihat gue. Luar biasa ini suara Vespa carry. Insya Allah ketemu dia dengan Vespa Vespa yang berwujud menjadi carry. Bagaimana apa bedanya saat kamu di komunitas Vespa dengan komunitas penghafal Quran sekarang? Sangat berbeda Ustaz. Alhamdulillah sangat berbeda sekali. Karena dari segi Suaranya besar tuh, dari supaya segi dengar. pembicaraan, dari segi ngobrol sama ya lingkungan keseharian. Iya. Apa yang dibahas di situ di komunitas Vespa dengan sini? Jadi isi tema pembahasan itu berbeda ya? Berbeda ya. Tapi tetap asik tidak di penghafal Quran? Alhamdulillah lebih asik Ustaz. Oh, lebih asik? Ya lebih mendekatkan diri lah, Masya. mendekatkan diri. Tapi hilang tidak gaulnya? Kan itu anak muda kan mau gaul. Ya, pasti masih ada tapi ya misalnya kita perlahan-perlahan imbang. Masya. Maksudnya hilang tidak dunianya kalau kita di penghafal Quran? Hilang tidak kita merasa bahwa kita tertinggal? Menjadi penghafal Quran kita tertinggal ini, aduh tidak gaul kita ini. Oh tidak Ustaz, malah lebih ini, lebih apa? Lebih gacor. Lebih gacor ya. Lebih gacor. Jadi lo Masya Allah luar biasa ini. Ya tidak apa-apa ya, ada suara-suara bass sedikit. Suara-suara tukang sampah. Jadi kita ini podcastnya ya semi profesional sedikit ya, masih pakai tripod, belum ada ininya apa namanya mikrofonnya. Nanti insyaallah semoga ada rezekinya kita pakai mikrofon, pakai yang lebih profesional lagi supaya bisa menyiarkan, bisa berikan informasi kisah-kisah terbaik anak bangsa dari penghafal Quran. Jadi tidak semuanya hidup penghafal Quran itu tidak baik, kaku. Ternyata di penghafal Quran juga banyak anak gaul, termasuk ini anak Vespa. Selain dari Vespa gimana nih? Hobi-hobimu yang lain yang lebih ini? Betul itu sering naik gunung? Alhamdulillah Ustaz. Sering ya? Sering juga mendaki. Cinta Gunung juga sama apa yang alam. kau taklukkan? Ya kalau di sini masih ini. Pertama kali di Jawa Gunung Gede. Kalau di Sulawesi? Ada beberapa gunung. Karaeng sama Gunung Batang. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Bagaimana kisahmu masuk ke tahfidz gratis Al-Kausar? Dapat informasi dari mana? Itu yang pertama saya tanya kepada santri. Dapat info dari mana? Supaya saya bisa mengetahui, oh ternyata dari Instagram kah, dari Facebook atau dari temannya referensi, agar kita lebih kencangkan lagi. Ternyata banyak dari YouTube, banyak dari media sosial. Berarti kita kencangkan media sosial. Sekarang Raffi, dari mana dapat informasi? Apa yang buat kamu tertarik masuk tahfidz Al-Kausar? Dan apa perbedaannya dengan pesantren yang dulu? Silakan, tanpa menjelek-jelekan pesantren yang lama. Pertama-tama saya dapat informasi dari beliau Ustaz Fadil. Beliau siapa ini? Fadil. Banyak dari referensi orang ini. Banyak pasukannya masuk di Al-Kausar, Masya Allah. Tetangga sama beliau ya? Iya. Banyak jariahnya Ustaz. Masya Allah. Sebenarnya Amin. saya masuk di Al-Kausar Ah. tahun 2021. Tapi ada sedikit halangan jadi Apa halangannya? Doe? Bukan, Taktik? Ustaz. masih
terjerumus ke dunia luar. Oh begitu. Iya, Berarti dulu memang terjerumus. Bergerak bebas dulu berarti. Iya. Merokok Sampai merokok Ustaz. sama merokok sekarang masih? Alhamdulillah tidak Ustaz. Perubahan luar biasa. Karena Itu juga kalau sudah merokok itu sudah prestasi luar biasa. Alhamdulillah. Tidak usah hafalan dulu, rokoknya dulu alhamdulillah sudah berhenti. Dan saya dengar dia sudah hafal 10 juz. Dia mulai dari minus. Bukan lagi kerok 1 minus. Sama sekali tidak bagus bacaan Al-Qur'annya. Betul itu? Yes, sir. Masya Allah. Sekarang sudah hafal 10 juz. Kita aja orang-orang luar belum tentu. Mungkin hafal juz mangga, juz durian. Nah ini Masya Allah hafal 10 juz. Barakallahu fikum. Kenapa? Dulu tidak jadi berangkat karena ekonomi kah? ini masih ya, terpengaruh sama lingkungan sama pacar. Belum Ustaz. Saya kira sama cewek. Pergaulan, tempat nongkrong segala macam. Oh, gitu. Masih cenderung ke sana Ustaz. Jadi setiap malam nongkrong kerjanya? Iya, karena ini juga kebetulan depan rumah tempat nongkrong. Masya Allah. Jadi rumahnya jadi markas ini. Iya, Ustaz. Depan rumah tuh memang di halaman rumah. Di depan rumah, pas halaman. Di halaman rumah. Situ orang nongkrong. Malam, iya. Ngopi, minum, Iya, Pak. sampai Minum. pagi. Minum juga. Minum Minum air. Berarti masih tongkrongan ya. Belum sampai tahap-tahap ini ya. Miras, baru minuman netral. Iya, Ustaz. Tapi rokok, kopi jalan terus. Iya. Kapal api. Ya terus itu setiap malam. Setiap Begitu? malam, Ustaz. Begadang. Jam berapa tidur? Kadang jam 2, jam 3, kadang juga pagi. Jadi memang Al-Quran itu jauh. Jauh sekali. Ustaz, Betul-betul iya. tidak pernah mungkin baca Quran. Ya. Ingatkan beda lagi. Bukan Sama jauh orang tua. lagi. Subhanallah. Jadi begitu ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang ada di rumah sekarang menonton bisa jadi kisahnya sama. Di rumah sering begadang, lupa baca Quran, bahkan mendengarkan juga Al-Quran juga tidak pernah. Karena tongkrongannya ya tongkrongan bahas dunia, bahas cewek, bahas hobi dan seterusnya. Yang paling bagus kan kita hidup di lingkungan Quran, tapi tetap hobi jalan, main bola jalan, mendaki gunung jalan. Ada Vespa bawa ke sini, naik Vespa kemana-mana kan bisa begitu. Bagaimana Rafidah? Jadi bagaimana awalnya tiba-tiba tertarik dan yakin bisa berangkat ke Jakarta? Setelah Ustaz, setelah tamat sekolah, karena juga teman dari pondok rencana juga ini memperbaiki diri sama menghafal. Siapa itu memperbaiki diri? Saya sama teman dari pondok, teman-teman setiap hari di pondok. Jadi ceritanya masuk Al-Kausar mau memperbaiki diri. Iya juga, sama menghindari lingkungan. Oh, memang mau menghindari lingkungan itu. Iya. Begitu. Tapi kalau di kampus susah karena sudah kebanyakan teman ini. Iya. Wah, Sama-sama keren ini di judulnya nih, belum di kita luar. kasih judul sebenarnya. Jadi ingin merubah diri dan lingkungan jadi masuk jadi penghafal Quran, insyaallah. Terus teman yang saat ini sepekan atau beberapa hari lagi Padil mau ke sini, tiba-tiba dia tidak jadi batal. Wah, batal hijrahnya. Iya rencana kan ini Ustaz. Rencana bilang berdua di sini supaya ada saling mengingatkan lah karena mau merantau. Betul. Tiba-tiba dibatalkan gitu. Jadi saya juga tanya Padil bilang mungkin tidak jadi gak pergi tahun ini. Oh, hampir Kalau- tidak jadi. Iya tahun 2021. Ah. Dan kalau ada larangan mungkin tahun depan sih. Dan alhamdulillah tahun depan masuk ke Kosan tahun 2022 Sama siapa berangkat ke sini? sama rombongan dari Sulawesi. Oh, ada santri Santri, berangkat iya. ikut juga berarti? Iya, sama. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Itu ada gambaran lah ya. Jadi intinya Raffi ini berangkat dari keinginan dari sifat fitrahnya manusia itu akan mau kembali kepada asalnya, mau kembali kepada Allah, mau kembali kepada kebaikan. Dosa itu cenderung membuat hati ini tidak tenang. Dosa itu membuat hati ini kita malu dilihat orang seterusnya. Itu fitrahnya manusia. Dia sampai kepada fitrahnya lalu memilih untuk mencari lingkungan yang baik, mencari lingkungan Al-Quran Karim. Masya Allah. Sekarang kita sudah berada di kisah dia ini sudah di Jakarta. Nah, terus apa kesan pertamanya sampai di Al-Kausar? Sampai di cabang mana? Apakah sulit masuk di Al-Kausar atau bagaimana? Ini juga Ustaz pertama dan kulitnya waktu mau ke sini Ya. cuma yang tahu ini Ustaz orang tua sama keluarga terdekat. Ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Iya. Sengaja. Iya. Karena kalau ada teman-teman nggak tahu ini biasa bikin suasana supaya
tiba-tiba itu niat Berubah. berubah lagi ya. Wah. Berarti Luar biasa ini. jadi di sini tuh cuma orang tua sama orang terdekat, keluarga terdekat yang tahu. Jadi teman-teman nongkrong itu sama Ya. teman-teman anak motor beberapa hari atau beberapa bulan di sini baru Baru tahu. ya itu anu kan baru juga pegang HP lagi. Terus sampai sini kumpul Oh. langsung HP. Oh, beberapa bulan baru tahu. Iya, itu pesan baru banyak sekali Mas, apa pesan yang didapat? pertanyaan sama Apa? bilang kemana kenapa ini tidak pernah muncul di tempat nongkrong sama Eh, tidak ada kabarmu. menghilang dari tongkrongan. Iya, tiba-tiba. Ya teman-teman semua, kemarin ada filmnya Amer Az-Zikra. Itu dia ada apa istrinya itu dia pernah terjerumus dalam pergaulan bebas. Jadi dia itu hijrah. Hal pertama yang dilakukan adalah hindari teman toksik. Ya, tapi kalau saya ya sementara hindari dulu, nanti kembali berteman dan mengajak mereka untuk merasakan apa yang kita rasakan. Merasakan hijrah, merasakan agama Islam yang begitu indah, yang sebenarnya tidak terkekang. Ya. Jadi untuk di awal-awal hijrah memang kita harus fokus dulu, fokus memang tongkrongan lama, yang lama ternyata kurang bagus, kita ubah teman, ubah lingkungan. Nanti kita kembali ke teman itu dalam keadaan kita sudah siap untuk mengajak mereka atau minimal mencontohkan mereka yang baik. Begitu kira-kira Raffi, mantap insyaallah. Jadi Raffi ini datang dari kampung halaman menuju ibu kota Jakarta yang mengetahui hanya orang tuanya dan keluarga terdekat. Karena kalau disampaikan ke teman-temannya, kemungkinan besar dia akan dipengaruhi untuk tidak berangkat. Apakah dibuat acara atau dibully dan sebagainya supaya tidak berangkat. Karena di Al-Kausar tidak pegang HP, santri tidak pegang HP, handphone. Jadi Raffi ini tahu kalau masuk di Al-Kausar itu beberapa bulan, Raffi. Baru ini teman Temannya tahu. Kurang lebih 1 bulan Ustaz. Sebulan ya, Iya. baca chat banyak sekali. Iya Ustaz. Chat ceweknya ada juga muncul. Nah, Sudah berapa pacarmu dulu di luar? Serius dia. Cuma masalahnya Ustaz, tidak terlalu ini Ustaz, tidak terlalu kesana. Pengaruh. Tidak terpengaruh tipis-tipis ya. Nah, jadi anak muda sekarang tidak bisa dipungkiri pergaulan bebas, pacaran, miras, narkoba, rokok itu sudah biasa di luar sana. Jadi kita sangat bersyukur kalau ada pemuda-pemuda seperti ini yang mau menghafal Quran, mau tinggal di lingkungan Quran, berjuang bersama. Saya lihat perjuangan luar biasa, masya Allah. Kadang capek harus jalan lagi jemput santri karena dia bisa nyetir mobil keliling kota Jakarta, Bogor untuk jemput santri, jemput barang, ada kegiatan sambung menyambung menjadi satu. Nah ini masya Allah, ini saya dari Makassar ke Jakarta ini kegiatan full hampir sebulan ini, tidurnya tidak karuan, tidak tahu di mana saya tidur. Nah, jadi kadang ketiduran di jok mobil karena kecapean, tiba-tiba sudah bangun masih di jok mobil tidur lah. Atau di saung ini sih tempat tidur saya juga, kadang di mobil juga tidur. Jadi teman-teman semua, hidup ini adalah pilihan. Raffi memilih hidup bersama para penghafal Quran. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan Raffi untuk istiqomah, mendoakan anak-anak kita di rumah untuk bagaimana mengikuti jejak Raffi. Share video ini seluas-luasnya agar pecinta-pecinta Vespa yang ingin hijrah ada tempat untuk hijrah. Insya Allah bisa diterima di Tahfiz Al-Kausar. Cabang Kemang Jaksel siap menerima kalau sesuai kelasnya. Kalau tidak sesuai kelasnya, dilempar ke cabang lain. Ada cabang Cempea Bogor, Cempea, ada Tegalwaru, ada Bekasi dan cabang-cabang lainnya. Atau di Sulawesi juga bisa. Raffi, terus pada saat di Al-Kausar, apa yang sulit? Karena kan berubah nih lingkunganmu. Sulitkah menghadapi kegiatan-kegiatan, harus bangun tahajud, harus halako baca Quran sampai berjam-jam, menghafal Quran, store hafalan dan seterusnya, itu bagaimana menghadapi itu? Ya awal-awalnya Ustaz, ya sulit.
Karena itu bangun jam 3, bangun jam 3, biasanya bangun pagi. Kaget. Biasanya bangun jam berapa? Jam 8. Salat jam 8. Masya Allah. Sama halako juga. Hmm. Kurang lebih 1 jam. Sejamnya itu. Ya, 4 kali sehari. 4 kali halako. Iya. Ba'da subuh, Subuh, pagi, siang, malam. Iya. Masya Allah. Pagi, siang, malam bersama Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak mulia? Barakallah. Terus Awalnya juga kan masih susah menghafal juga Ustaz. Hmm. Jadi itu pengaruh lingkungan luar masih ini. Terbata-bata. Iya, karena juga masih ada di pikiran Hmm. untuk kembali lagi. Aduh, ini enak nongkrong ini ini Dan memandangi Vespa yang banyak. Berjalan dengan sabar, alhamdulillah sampai sekarang betah di lingkungan Al-Quran. Saya bersyukur Ustaz. Kalau bisa digambarkan itu ada lope di sini ya. Yes. Lo ada lope di jantung kiri. Sudah I love you full Al-Quran, insyaallah. Jadi sebenarnya hanya soal kebiasaan dan juga soal mindset dan juga support dari keluarga terdekat, support dari teman-teman yang asyik, yang bersahabat, yang kekeluargaan. Alhamdulillah kami berusaha terus membangun suasana kekeluargaan di Tahfiz Al Kausar, bukan juga membiarkan mereka bermaksiat, tapi bagaimana kemaksiatan yang terjadi itu kita pangkas dan juga saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kira-kira ya, barakallah. Jadi kira-kira via apa harapanmu? Ini sebenarnya kita mau bincang-bincang banyak, tapi jangan sampai full memorinya HP. Nah, nanti kita buat sesi keduanya, insya Allah. Biasanya podcast pertama masih kaku gugup dan seterusnya. Sesi kedua barangkali nanti keluar semua kisah-kisah terbaik dari Raffi ini, dari dia mendaki, mungkin bagaimana dia, apa yang dia dapatkan dari pendakian itu, bagaimana suasana mendaki dan seterusnya. Sekarang kita fokus ke Vespanya. Jadi intinya rindu sekarang sama Vespamu. Rindu sekali Ustaz. Wow. Semenjak di sini belum beda Vespa. Berarti kita harus cari Vespa ini. Pinjam dulu Vespa tuan. Lantayan. Masya Allah. Ya teman-teman, barangkali punya Vespa, pinjam dulu Vespanya ke Raffi. Barangkali ada orang Jakarta, Bogor punya Vespa, ayo kita buat konten dulu. Naik Vespa dulu di Jakarta, barangkali nanti menjadi perhatian anak-anak Vespa, mau hijrah menghafal Al-Quranul Karim. Jadi luar biasa itu, saya senang lihat anak-anak Vespa itu persaudaraannya luar biasa. Ya, memang Bagaimana persaudaraannya anak Vespa? Saudara memang Ustaz, sesuai yang Nabi biasa orang Apa? satu Vespa satu saudara. Wah, Masya Allah. Karena biasa saya jalan Ustaz, biasa kadang mogok di pinggir jalan, tiba-tiba 5 menit kemudian ada anak Vespa lewat sehingga membantu. Jadi nggak mogok nggak asik. Ya betul. Semakin mogok semakin banyak saudara. Iya, Jadi kalau punya Vespa harus mogok sesekali supaya ketemu saudara seperguruan, seperjuangan. Namanya juga ini besi tua. Basi itu aja. Jadi Vespa itu luar biasa, Masya Allah. Kalau mogok jangan ragu, di mana mogok ada Vespa, ada pencinta Vespa, dibantu sama orang Vespa. Begitu kira-kira. Jadi perawatan motor Vespa susah tidak? Kalau sudah di dalam Ustaz, sudah ditahu perlahan-lahan, tidak terlalu rumit. Begitu ya? Iya. Berat nih. Cuman Bagaimana awal-awalnya- kalau Jabodetabek ini harus ada Vespa berat ya? Kira-kira kalau ada Vespa di cabang Jabodetabek atau cabang Bekasi itu biaya operasionalnya murah. Kalau Vespa untuk perbaikannya apa segala macam, murah atau bagaimana? Agak mahal. Agak mahal karena terutama juga entah semua bengkel ini punya. Oh begitu. Tapi kan Part-partnya. Jakarta kan mana ada Iya. alat-alat itu banyak kalau di Jakarta. Iya Ustaz. Tapi ini kan juga hanya pabrikannya susah diproduksi. Oh susah. Iya. Jadi alat-alat itu kadang tidak ada. Ya kadang juga dipesan. Tapi ada. Tapi ada ya. Ada ya. Oke. Jadi insya Allah mudahan. Barangkali dan tidak dapat Vespa yang bagus, harga 1 juta. Barangkali teman-teman punya Vespa di rumah dijual harga 500.000. COD bungkus. Jadi operasional, dipakai beli tempe, dipakai beli ikan, telur. Untuk anak-anak penghafal Quran. Baik teman-teman semuanya, kita sampai di penghujung podcast. Ini saya sedang berada di cabang ke-18 Kemang, Jakarta Selatan, daerah anak-anak gaul.
daerahnya anak-anak Jaksel, anak-anak ibu kota di sini daerah paling kerennya kata anak muda. Coba lihat dulu tuh kaosnya, kita sekalian endorse kaos itu. Apa itu? Sulawesi. Nah, kita beri ruang di sini untuk anak muda berkarya. Alhamdulillah kita punya distro juga. Ini kalian bisa request apa namanya? Bisa request desainnya apa. Nah ini kebetulan karena santri sudah ratusan, alhamdulillah. Nah, jadi kalau keluar lebih gampang dikenali. Al-Kausar Sulawesi. Nah, pemilihan kainnya juga kain yang enak dipakai, tahan lama dan juga bagus. Harganya juga bersaing. Jadi insyaallah, dan juga luar biasanya kalau kalian belanja apapun transaksi di Tahfiz Al-Kausar, kalian sudah ikut kontribusi, ikut berjuang bersama kami membiayai para penghafal Quran. Ada sekitar 600-an santri di sini, ada puluhan cabang yang setiap harinya butuh operasional yang besar. Tentu kami butuh dukungan kalian untuk belanja di Al-Kausar, karena kami tidak berdonasi. Alhamdulillah Allah kirimkan orang-orang baik untuk belanja, untuk bantu kami tanpa diminta. Bahkan ada yang berdonasi lalu bantu kami. Jadi intinya kami ingin membangun mindset para penghafal Quran agar tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada sumbangan. Tapi kita tetap berharap teman-teman semuanya membantu kami dengan cara belanja di Al-Kausar, dan juga kalian semua share kegiatan-kegiatan kami. Tentu kami tidak akan menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang kamu sudah hebat, karena memang kami bukan orang kaya. Tentu bantuan dari orang-orang hamba-hamba yang baik, insyaallah alhamdulillah kami semua hargai dan berikan apresiasi yang luar biasa dari para penghafal Quran. Didoakan para santri tahfiz gratis Al-Kausar. Mohon doanya semua agar kegiatan-kegiatan kami agar terhindar dari fitnah, terhindar dari masalah-masalah yang besar, dan juga selalu dalam lindungan Allah. Semua cabang kami berjalan dengan baik, bisa selamatkan anak-anak muda dan juga eksis sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu. Dan juga terima kasih bagi kalian yang selalu membantu Al-Kausar, Tahfiz gratis Al-Kausar tanpa kami meminta. Nah, jadi memang kami berusaha tidak meminta kepada siapapun, tapi ketika kami diberikan bantuan, alhamdulillah kami berikan apresiasi yang terbaik. Barakallahu fikum. Raffi, saya berikan kesempatan untuk berikan apa harapanmu untuk anak-anak muda di sana. Apa pesan-pesanmu untuk teman-temanmu, barangkali nonton, nanti kirim ke teman-temanmu ini video. Silakan. Dan luar sorry. Oke. Teman-teman di luar sana, tidak ada kata terlambat untuk berbaiki diri atau bertobat, karena sesungguhnya Islam tidak melihat masa lalu seseorang. Masya Allah. Jadi kamu pun bisa untuk memperbaiki diri. Kita juga bisa ke sini bersama-sama masuk di Al-Kausar, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama berjuang. Masya Allah. Mungkin Intinya gratis 100%. Ada tidak lebaran? Tidak ada. sekali. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, dalam sekali pesan dari Raffi, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, tidak ada kata terlambat untuk menghafal Quran. Ayo berjuang bersama di Tahfiz gratis Al-Kausar. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?